Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, wasikum wa nafsiya bitaqwallahi faqad faza man ittaqwa. Ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalimat yang sudah sering kali kita lafalkan, wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, itu ada 5 bagian penting yang perlu kita seriusi di dalam hidup itu. Pertama adalah kalimat itu bermakna al-imanu bi annahu mursalun min indillahi. Berkeyakinan bahwa ada orang namanya Muhammad yang kita yakini, kita imani, kita percayai sebagai utusannya Allah Subhanahu wa ta'ala, menerima wahyu berbagai ajaran dari Allah lewat malak Jibril. Saya menyebut malak, ya, bukan malaikat. Bedanya apa? Nanti tanya ahli bahasa, ya. Kalau malaikat itu banyak, tapi kalau malak itu cuma 1. Jibril berarti malak Jibril. Jadi itu yang kita imani, sosok manusia biasa tapi kita yakini sebagai bi'annahu mursalun min indillah. Itu utusannya Allah, Pak. Nomor 2 adalah nusaddiquhu fima akhbara. Kita membenarkan apa saja yang dikabarkan, didhawuhkan oleh Nabi kita Muhammad SAW itu. Berbagai macam berkaitan dengan kehidupan Nabi menceritakan begini macam-macam, itu kita benarkan semuanya. Tidak satu pun kita tolak. Dan tidak ada dawuhnya Rasulullah yang saling berlawanan satu dengan yang lain. Tinggal pemahamannya saja para ulama ahli hadis, ya. Yang ketiga adalah nuti'uhu fima amara, mentaati yang diperintah. Jadi yang diperintah oleh Nabi lalu dilaksanakan itu ada dampak positif di dunia maupun di akhirat. Nah, itu banyak sudah diterangkan, ya. Setidak-tidaknya adalah yang berkaitan dengan akhirat, goal kita itu surga. Sudah jelas tidak ada artinya apa-apa, tidak ada maknanya apa-apa, tidak berguna sama sekali kalau hidup di dunia itu mentereng, segala-galanya punya, tapi ujung-ujungnya ketika mati tidak masuk surga. Sehingga saya sering mengatakan visi misinya umat Islam itu surga. Betul, Pak, ya. Wong segagah-gagahnya orang itu nanti ada enggak masa-masa tidak gagah sama sekali? Iya. Asam urat, kolesterol, ya, linu, batuk, ya, macam-macam. Ya, itu loh manusia itu di situ. Nah, kemudian wanatruku manaha anhu wa zajara, meninggalkan yang dilarang. Sudah diterangkan banyak. Nah, terakhir itu yang penting. Wa na'budullaha bima syara'a. Beribadah kepada Allah menurut yang
Panjenengan tidak boleh lupa itu pendino ibadah. Wa na'budullaha bima syara'a. Beribadah kepada Allah menurut yang disyariatkan. Kalau nggak ada syariatnya, ya enggak. Kalau nggak ada syariatnya, maka tugasnya Nabi itu menjelaskan tentang apa? As-silah bainal abdi wa rabbih. Bagaimana caranya manusia itu beribadah kepada Allah. Semula orang itu tidak ngerti sholat itu gimana, puasa itu gimana, haji itu gimana, umrah itu gimana, kalau dapat duit itu berapa persen, diapakan, tidak paham. Ya, kalau ini ada jenis kelamin laki-laki, ini jenis kelamin perempuan, lama-lama sudah ada nafsu birahi, terus diapakan, itu tidak paham. Ya, baru ada Nabi nerangkan macam-macam itu. Nah, wabil khusus yang kaitannya dengan ibadah qauliyah dan amaliyah. Qauliyah itu ucapan, ya, ibadah itu ada 3 macam kan? Ada qauliyah yang diucapkan itu seperti ngaji, zikir, baca sholawat dan sebagainya. Betul Pak ya? Qauliyah yang diapakan? Diucapkan. 2 apa 2? Fi'liyah, perbuatan. Bentuknya apa? Nah ini kok enggak ngaku dengan itu ya. Ya, dan sebagainya. Ada maliyah, apa mal? Harta. Ini habis pengajian semuanya ya, 1 jam setelah ini nanti. Lalu ada yang sedekah memberikan apa namanya sarapan. Boleh nggak Pak? Boleh. Itu bagian dari ibadah apa bukan? Ya, makanya di dalam ibadah kepada Allah itu karakternya 2. Apa dan apa? 1 tadallul, merendah-rendahkan diri kepada Allah. Yang kedua ta'zim, mengagungkan Allah. Intinya di situ. Makanya kadang-kadang jenengan itu kalau sholat sendiri boleh nggak sujud berlama-lama menikmati sujud ini? Boleh. Nangis sama Allah ya, minta ini dan sebagainya. Nanti kalau saya mati gimana ya Allah dan seterusnya. Itu loh Pak. Itu menambah kekuatan spiritual, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, berkaitan dengan yang kelima tadi. Yang pertama tadi apa Pak? Ya saya saja yang mengingat-ingat ya. Al-imanu bi annahu mursalun min indillahi. Percaya Nabi Muhammad itu utusannya Allah. 2 nusaddiquhu fima akhbara, membenarkan yang dikabarkan oleh Nabi. 3 nuti'uhu fima amara, mentaati yang diperintah. 4 wa natruku ma nahaa anhu wa zajara, meninggalkan yang dilarang. Yang terakhir wa na'budullaha bima syara'a, beribadah kepada Allah menurut yang disyariatkan. Itu harus dicatat besar-besar itu ya, beribadah kepada Allah menurut yang disyariatkan. Ada pertanyaan begini, oh kalau begitu manusia itu hidup di dunia tidak dibiarkan terlantar Pak oleh Allah? Jawabannya iya. Pakai cara Jawa, manusia itu diopeni sama Allah. Caranya gimana? Tidak dibiarkan terlantar itu. Wis biarkan manusia terserah saenake dhewe. Apa begitu Allah itu? Enggak. Maka dalam kitab Syarhu Ushul Tsalatsa, nanti bisa dilanjutkan setelah kitab ini selesai itu ya. Jangan mendengarkan aja ceritanya kitab-kitab itu ya. Itu ada keterangan Allahu khalaqona wa razaqona wa lam yatrukna hamalan bal arsala ilaina rasulan faman ata'ahu dakhalal jannah wa man asahu dakhalan nar. Apa maksudnya? Allah itu yang menciptakan kita, memberi rezeki kepada kita, dan tidak meninggalkan kita terlantar.
Buktinya apa? Allah mengutus Rasul yang terakhir namanya Muhammad. Mudah-mudahan jenengan, saya dan keluarga kita semuanya besok masuk surga bersama Rasulullah SAW. Iya Pak, ini mau tak terangkan ini gimana caranya itu bisa dapat syafaatnya Nabi, bagaimana bisa kelipatannya 10 kali lipatan dari ibadah kita. Faman ata'ahu dakhalal jannah. Siapa yang mentaati Rasul, orang itu masuk surga. Saya tanya. Tapi pertanyaannya gampang. Mentaati Nabi itu aspek-aspek yang kaitannya dengan ibadah makhluk ataukah yang kaitannya dengan duniawi? Semuanya. Apa semuanya? Semuanya. Kalau kaitannya dengan duniawi, dulu itu Nabi ketika haji dan umrah naik apa? Sekarang? Kok tidak ikut Nabi? Lalu di agama itu dipilah. Hal-hal yang berkaitan duniawi tidak merupakan perintahnya Allah untuk dijelaskan oleh Nabi, diserahkan kepada umatnya supaya berkembang, maju. Zaman Nabi ketika Rasulullah berpidato pakai mic enggak? Sekarang boleh enggak pakai mic? Kok enggak ikut Nabi? Jawabannya? Ya terserah Pak Ustaz. Jawabannya ini urusan apa? Duniawi. Diserahkan sama ini loh, Islam itu karakternya di situ Pak. Coba semuanya itu harus ikut Nabi. Kapan majunya umat itu? Ya. Dari mana Pak Ustaz bisa begitu? Nah, saya selipkan ya sebelum membahas kitab ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, jenengan ini tidak petani kurma. Tapi zaman Nabi ada petani kurma enggak? Ya zaman sekarang juga ada. Supaya kurma itu berbuah bagus ya, dan di atas 90% jadi, ketika terjadi penyerbukan antara putik sama benang sari, itu alami atau pakai jasa manusia? Jenengan itu bukan petani jadi nggak paham. Ada nggak penyerbukannya pakai angin? Ada yang penyerbukannya itu dibantu manusia supaya hasilnya apa? Bagus. Contohnya apa yang pakai manusia itu Pak? Juwet ya, bukan juwet. Salah. Aduh, ini Pak. Ya, korma itu pakai gitu, ya kan? Pakai jasa manusia kan? Mungkin sekarang teknologinya sudah baru, tidak manusia disemprotkan atau gimana itu caranya itu ya. Bukan ilmu saya itu, tapi saya hanya mengikuti aja. Zaman Nabi ditegur sama Nabi. Loh, enggak pakai digitukan kan enggak apa-apa tahu. Karena yang dawuh itu Nabi, petani-petani kurma itu turun semuanya. Oh, katanya Nabi tidak boleh begini, ya sudah manut aja. Nah, ternyata penyerbukannya tidak optimal, tidak panen. Yang diprotes siapa? Loh, ini itu benar Pak. Di demo, yang nggak pakai yel-yel, yang nggak pakai di parang. Nabi dulu kan enggak, jangan dawuh gini nggak pakai begitu. Nah, sekarang ternyata kita nggak panen. Nabi aina aja Pak dawuhnya. Apa dawuhnya? Sangat amat populer ini. Antum apa antum? Antum terusnya? Enggak banyak orang bicara begitu. Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Anda semuanya itu lebih mengerti daripada saya urusan dunia. Ngerti maksudnya Pak? Itu bukan mengelak, tapi apa? Memberikan rangsangan supaya urusan dunia itu dikerjakan seoptimal mungkin, asal yang tidak terlarang. Jadi orang membuat pesawat, orang membuat mobil, membuat HP, ini zaman Nabi nggak ada, tapi biarin aja. Asal nggak yang dilarang lah dilarang. Nah itu loh. Jadi hal-hal seperti itu
kemudian diserahkan kepada umatnya. Tapi yang kaitannya dengan makhdo itu harus ikut Nabi, tidak boleh buat sendiri. Nah, sekarang saya tunjukkan, mudah-mudahan tidak salah paham. Saya tak baca ayatnya dulu ya, dengan nanti yang ikut memikir. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Merintah apa itu? Gampang diterawang kok ayat itu. Merintahkan apa? Haji dan umrah. Ada di Quran surat Al-Baqarah. Lah kalau perintah haji dan umrah ini nggak ada kejelasan gimana ini caranya. Ini sarungan apa jubahan apa gimana? Sampai di mikot. Ternyata mulai dari mikot diatur sama Nabi. Kalau dari mikot mas itu pakai bajunya begini, tidak boleh pakai apa? Baju yang berjahit, betul Pak ya? Saya tidak nerangkan manasik ya. Terus ihlal, lalu ihlal bersyarat, lalu nanti masuk di Mekah, terus tawafnya dimulai begini, betul Pak ya? Kalau itu karena Rasulullah tadi, dawuhnya Allah tadi, wa atimul hajja wal umrah lillah, tunaikan haji dan umrah itu karena Allah. Nah di hadis diterangkan, Nabi menerangkan, khudhu anni manasikakum. Sampai kalau manasik haji dan umrah ikut saya loh ya. Saya tanya, boleh buat sendiri Pak? Halo? Tidak boleh, itu tidak boleh biasa atau tidak boleh pol? Oh. Nah sekarang saya langsung masuk di sini, mudah-mudahan tidak salah paham. Karena kelanjutannya ya saya harus terangkan. Kalau ayatnya bilang gini, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Perintah apa itu? Baca sholawat. Kalau haji dan umrah tadi diperagakan apa cuma dilafalkan saja? Nabi caranya mengajarkan. Dilafalkan iya, diperagakan juga iya. Nah sekarang kalau baca sholawat diperagakan apa dilafalkan? Nah, ayat itu turun, para sahabat itu bingung. Bingungnya gimana? Loh, ini gimana ini bacanya ini? Kita kan diperintah. Rame-rame tanya sama Nabi. Di HP saya ini ada 8 variasi membaca sholawat Nabi. Ya. Yang menurut hadis. Apa yang diomongkan sahabat kepada Nabi? Ya Rasulullah, amarana Allahu an nusalli alaik, fa kaifa nusalli alaik? Nabi, kita kan diperintah baca salawat ya di Quran tadi. Gimana lafalnya? Itu keluar dari lisannya Nabi. Qulu, tirukan omongan saya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, dan seterusnya. Ada 8 variasi itu saya bacakan 2 saja, lafal yang berbeda-beda. Nanti tanya yang ngajar hadis ya. Saya bacakan 2 saja. Ya, dari jalan Abu Humaid. Ada lafal begini, hadisnya sahih ya. Riwayat Imam Al-Bukhari, Abu Dawud, An-Nasai dan sebagainya. Allahumma sholli ala Muhammad wa azwajihi wa dzurriyyatihi. Kan tidak populer toh? Halo? Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala azwajihi wa dzurriyyatihi kama shallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala azwajihi wa dzurriyyatihi kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Lafal saya, lafal panjenengan, yang panjenengan pakai, saya pakai tidak itu. Tapi kalau orang melafalkan itu boleh apa tidak? Boleh, karena itu keluar dari siapa tadi? Lesannya Nabi. Boleh Pak Ustaz? Boleh. Ya, saya carikan yang beda-beda dari. Ya, ini ada lain lagi.
dari jalan Abi Mas'ud Uqbah bin Amr. Hadis ini riwayat Imam Abu Dawud, An-Nasai, ya, Imam Ahmad dan sebagainya dalam kitab musnadnya. Apa lafalnya? Allahumma sholli ala Muhammadin nabiyil ummiyyi. Akrab nggak di lisan kita itu? Enggak, tapi ada nggak? Ada hadisnya? Diajarkan Nabi, berarti setiap hari kita boleh melafalkan itu apa enggak? Boleh. Jenengan dan saya tidak menangi Nabi, Pak, tapi nyambungnya dengan Nabi salah satunya adalah kita mendoakan Nabi tadi. Perintah Al-Quran tadi, ya. Ya ayyuhalladzina amanu, apa tadi Pak perintahnya? Shallu alaihi wasallimu taslima. Sahabat yang tanya, menggali dari Nabi, ya, kaifa nusalli alaika ya Rasulullah, bagaimana kami membaca salawat? Fa inna salam qad arafna. Kalau salam kami itu sudah mengerti. Ketemu engkau di masjid, assalamualaikum ya Rasulullah. Ketemu di pasar, assalamualaikum ya Rasulullah. Ketemu di mall, belum ada ya? Oh, berarti nggak jadi. Ketemu di bandara, belum ada. Nanti lain kali aja. Allahumma sholli ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad an-nabiyil ummi wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Yang menyolok tambahannya itu apa? An-nabiyul ummiyu. Betul Pak ya? Nah, di situ. Oh Pak Ustadz, kalau begitu kita itu boleh membaca salawat menurut yang diajarkan oleh Nabi dan itu bagian dari ibadah. Jawabannya iya. Bapak-bapak, mohon maaf ini saya bacakan yang tidak dari Nabi tapi populer. Boleh nggak? Jangan pilih yang dari Nabi apa tidak yang dari Nabi? Enggak, sing temenan Pak. Ya, yang mana? Ambil yang dari Nabi apa yang bukan dari Nabi? Nanti tanya sama ahli hadis, itu ada hadisnya enggak itu. Lafalnya begini, jangan mesti hafal itu ya. Boleh nggak diterangkan ini? Nggak enak. Ya kalau agama kan enggak apa-apa Pak ya. Iya. Allahumma sholli ala Muhammad tibil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absar wa diyaiha wa ala alihi wasallam. Ada yang bisa melakukan? Mesti ada. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulub wa dawaiha. Apa perlu dilatih? Saya hafal Pak, karena ada di kitab-kitab tauhid. Loh Pak Ustadz, kalau ditulis di kitab-kitab tauhid untuk diberi penjelasan apa sih yang sebenarnya, bukan untuk dipakai mengolok-olok orang. Beda Pak ya. Dijelaskan kepada yang ikut apa? Ngaji. Ada terusnya Pak. Wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha. Terusnya itu nilainya 11 itu. Tapi saya mohon izin menerangkan. Dan jangan bisa dicek sama Pak Ustadz yang lain. Ini hadis nomor berapa? Tidak ada. Tidak dari Nabi. Laisa minal hadis, tidak termasuk bagian dari. Kalau tadi saya aturi perbandingan panjenengan haji dan umroh, orang tidak boleh buat sendiri. Ya ini jangan buat sendiri. Karena Nabi menjelaskan. Ya, lempar jamarot
pakai kerikilnya 7, cara melemparkannya 1, 1, 1. Lebih 1 karena ngambilnya 8. Diapakan yang 1? Boleh sekalian mesti sana ya Pak? Boleh? Enggak. Tuntunannya Rasulullah berapa? 7. Ya sudah. Ini juga begitu. Yang dituntunkan Nabi mana Pak? Perintahnya Al-Quran tadi, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, seperti yang kasih contoh 2 tadi. Yang ini bukan. Apa terjemahnya? Dalam bahasa Indonesia kita terjemahnya, ya Allah, curahkanlah keberkahan dan keselamatan atas Nabi Muhammad. Normal-normal saja. Penawar hati dan obatnya, penyehat badan dan penyembuhnya. Sekarang saya tanya, yang menawarkan badan, yang menyehatkan badan itu siapa? Bukan Nabi Muhammad kan? Kalau jangan pahami dari lafal itu tadi, siapa sebenarnya yang menyehatkan badan tadi? Maka disebut sholawat oleh masyarakat, disebut sholawat apa? Tibil qulub. Apa maksudnya tibil qulub? Penyembuh hati. Kemudian posisinya Al-Quran, wa idza maridtu fahuwa yashfin. Kalau saya sakit, yang menyembuhkan itu Allah. Di mana ayat itu? Kalau di sini diyakini yang memberikan kesembuhan itu siapa? Nabi. Ngerti maksud saya Pak ya? Nah, inilah tauhid itu di situ sampai yang dibahas. Ya, cahaya mata dan sinarnya juga kepada seluruh keluarganya. Itu terjemahannya. Uraiannya bagaimana menurut kitab tauhid ini? Ya, inna syafi wal ma'afi lil abdan wal qulub wal uyun huwa Allahu wahdahu. Apa maksudnya? Ya, sesungguhnya yang menyembuhkan, yang menyehatkan badan, hati dan cahaya mata hanya Allah semata. Betul Pak ya? Badan tidak enak, hati ada gangguan ini dan sebagainya, Pak dokter boleh kasih obat? Boleh. Jenengan sesama saudara muslim soleh solehah ikut mendoakan boleh? Boleh. Makanya dalam iman kita di tauhid itu ya, yang bisa dilakukan kalau ada orang ada sakit atau apa, 2. 1 qadariyun maklumun, yang kedua syar'iyun maklumun. Apa maksudnya? Yang qadari itu menurut nalar, menurut ilmunya manusia. Oh, saya ini tensinya tinggi Pak, minta Pak dokter ditensi, ternyata betul. Mudah-mudahan jenengan dan keluarga diberi sehat sama Allah ya. Ketika tensinya tinggi, lalu disuruh Pak dokter minum amlodipin. Ya, mudah-mudahan jenengan dan saya tidak mengkonsumsi itu tadi Pak ya. Iya, saya sudah 70, tapi alhamdulillah tidak disuruh mengkonsumsi begitu-begitu sama Pak dokter. Itu namanya qadariyun maklumun. Lalu jenengan ketemu family, ketemu saudara, ketemu teman, saya itu rada sakit, ndak enak ini. Kenapa? Tensinya tinggi. Oh, sini. Saya doakan. Bismillah arkika wallahu yashfika. Allah yang menyembuhkan sampean. Min kulli da'in fika, dari semua penyakit. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Boleh Pak didoakan begitu? Ini namanya syar'i. Gimana cara menyembuhkan? Bagaimana cara kerjanya doa ini? Oh, bukan urusan kita. Tapi kalau cara kerjanya amlodipin bisa dipelajari enggak? Bisa. Dosisnya sekian karena kadar tensinya sekian Pak, suruh istirahat ini nanti bisa, kemungkinan bisa menurunkan ini, kerjanya begini. Tanya di apoteker. Ini namanya apa? Qadariyun maklumun, dan ini apa? Syar'iyun maklumun. Oh, kalau begitu yang menyembuhkan bukan Nabi. Jawabannya bukan. Nabi sendiri sakit tidak bisa menyembuhkan dirinya sendiri. Benar Pak? Nah, maka saya menganjurkan, ya memang ada lagunya enak. Gimana tadi lagunya Pak? Kalau jenengan melafalkan itu cengkoknya harus betul itu.
Kalau tidak betul tidak enak. Ya. Tapi dikritisi oleh kitab tauhid itu, war rasul la yamliku nafli nafsihi wala li ghairihi. Nabi tidak bisa memberi kemanfaatan. Anaknya sendiri sakit tidak bisa menyembuhkan, yang bisa mendoakan. Pamannya sendiri sakit tidak bisa menyembuhkan, yang bisa mendoakan, mengharapkan supaya sembuh. Nabi sendiri sakit tidak bisa menolak. Ini maknanya war rasul la yamliku naf'a li nafsihi wa la li ghairihi. Tidak bisa Nabi itu memberi manfaat dalam arti kesembuhan. Maka sholawat tadi yang meyakini Rasulullah sebagai penyehat badan menjadi tidak tepat. Oh Pak, kalau begitu ada dua yang dibahas. Iya, lafalnya tidak dari Nabi, yang pertama. Halo? Yang kedua apa? Isinya banyak berlawanan dengan apa? Akidah tauhid. Gimana tadi Pak lagunya? Allahumma ala Muhammadin. Jangan dipancing gitu aja ya bisa juga ya. Sering mendengar betul. Tapi saya ditanya ya saya harus jujur Pak. Mas itu lafal tidak dari Nabi, baca saja yang dari Nabi. Karena perintahnya jelas ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi. Yang kedua isinya. Nabi itu tidak bisa menyembuhkan, yang menyembuhkan cuma Allah. Tapi enggak ada lagunya, kok lagunya. Yang diajarkan Nabi itu loh, tidak ada lagunya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad itu loh. Ngerti maksudnya Pak ya? Jadi malah dikritisi begitu, malah didalili Nabi sendiri oleh Allah disuruh menerangkan la amliku li nafsi naf'a wa la dharra illa ma syaa Allah. Aku ini Muhammad tidak bisa memberi manfaat, tidak bisa memberi madarat kecuali kalau atas Allah yang menghendaki. Maksudnya begini, tak kasih contoh. Ini sudah diterangkan itu di kitab yang lama. Mungkin sudah saya terangkan 7 tahun yang lalu barangkali ya. 7 tahun Pak Ustaz sudah lupa. Wong kemarin khutbah Jumat di sini apa isinya aja lupa kok. Apalagi 7 tahun. Ya. Ceritanya begini, andai kata ini ada seorang yang soleh solehah seperti kita panjenengan, orangnya baik, jujur, akidahnya, ibadahnya, difitnah sama seorang B. Wis macam-macam lah, saking gak senengnya. Tiba-tiba B ini ada musibah. Yang sepedanya, yang mobilnya, yang motornya, yang rumahnya, yang anaknya, naudzubillah min dzalik. Pendapatnya masyarakat seorang B ini kualat. Halo? Kualat apa? Pendapatnya tauhid? Enggak. Karena ini orang baik dapat perlindungan dari Allah. Yang balas seorang B siapa? Nabi sendiri nggak bisa balas. Makanya jadilah orang soleh, jadilah orang ikhlas, jadilah orang baik. Kalau derajatnya sampai wali, derajat sampai nabi, oh tambah luar biasa Pak. Dilindungi. Contohnya Nabi Musa yang paling spektakuler, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Musa itu dikejar Fir'aun hanya mengandalkan salah satunya doa, Pak. Rabbi najjini minal qaumil dzalimin, Rabbi najjini minal qaumil dzalimin. Ya Allah, selamatkan aku dari orang yang apa? Zalim. Diselamatkan enggak? Caranya Fir'aun yang ditenggelamkan. Selesai. Jadi Nabi sendirilah amliku linafsi naf'a wala dharra illa ma syaa Allah, surat Al-A'raf. Ini supaya bersih iman kita itu, Pak. Akidah kita itu tidak ada keyakinan tentang Nabi bahwa Nabi itu bisa menyembuhkan orang yang apa? Sakit. Tapi yang menyembuhkan siapa? Allah, karena di Quran jelas. Nabi sendiri dawuh la tutruni kama atratin nasara Isa ibn Maryam innama ana abdun faqulu abdullahi wa rasuluhu. Oleh penulis kitab tauhid ini didalili. Apa dalilnya? Janganlah hadis tadi Bukhari, janganlah kalian memuji-muji aku secara berlebih-lebihan. Sebagaimana orang Nasrani memuji-muji siapa?
al-Masih. Lah kalau tidak boleh gimana? Innama ana abdun, saya ini cuma hamba Allah saja. Kalau memanggil saya Muhammad Abdullah, Muhammad Rasul, tidak lebih dari itu. Ya, padahal bacaan sholawat itu sangat amat dianjurkan. Tapi yang mana? Jawabannya yang menurut hadis. Saya kadang-kadang ditanya jamaah itu, terutama yang pesen, Ustaz, apa lafal-lafal begitu seperti hanya lagunya Maher Zain itu? Ya tidak tahu mas. Ya mungkin aja. Raqata aina ya syauqan. Terusnya wali thayyibata dzarafata ishqan fa ataitu ila habibi. Loh kok enak Pak Ustaz? Nanti kalau diteruskan sampai suruh menyanyi terus itu. Fahda ya qalbu wa rifqan salli ala Muhammad. Terus ya? Sudah sepuh-sepuh soalnya enggak apa-apa. Saya ditanya begitu, ya bisa juga mas. Ya hanya orang mengagung-agungkan Nabi saja gini. Ya. Tapi itu tadi yang saya lafalkan lagunya Maher Zain. Ini oleh sebagian kalangan disebut sebagai salawat Nabi. Tetapi di dalam hadis-hadis tidak pernah ditemukan. Satu, banyak Pak itu. Ya, apa diterangkan semuanya? Semampunya saja. Dua. Ya. Allahumma salli ala Muhammadin hatta taj'alu minhu al-ahadiyah wal quyumiyah. Ini tidak populer tapi ada. Anak saya pada waktu masih di SMP atau di SMA, entah ikut temannya ke pondok mana, dapat buku yang isinya ini. Ibunya tanya sama saya, itu loh nalin loh oleh buku apa itu Pak? Delok ini di sini apa? Saya lihat isinya ini. Apa bahasa Indonesianya? Dalam bahasa kita, ya Allah, limpahkanlah keberkahan untuk Nabi Muhammad sehingga Engkau menjadikan darinya sifat-sifat apa? Keesaan dan terus-menerus mengurus makhluknya. Saya tanya, yang punya sifat keesaan tunggal itu Nabi Muhammad apa Allah? Allah. Dari sisi sebagai Nabi Muhammad itu tidak tunggal, tidak satu-satunya. Qad khalat min qablihi rusul, telah banyak rasul-rasul sebelum Nabi Muhammad. Betul Pak ya? Dua. Ini sebenarnya tidak boleh ngomong andai kata, tapi supaya gampangkan saja. Saya tidak bermaksud untuk menabrak Quran ya. Andai kata ditakdirkan bapaknya Nabi Muhammad itu lahir, apakah tidak wafat, lalu menjadi istrinya Aminah, kira-kira Nabi Muhammad itu punya adik enggak? Nah, ini menurut ilmunya manusia. Kalau kita boleh ngomong apa? Andai kata. Ya, punya adik enggak? Nabi Musa punya saudara enggak? Namanya Harun. Tapi kan takdir Allah tidak begitu. Begitu Aminah itu hamil, bapaknya Nabi Muhammad sudah apa? Wafat. Nah ini ada salawat yang meyakini Nabi Muhammad itu punya sifat ahadiyah dan quyumiyah. Ahadiyah adalah keesaan tunggal. Dalam iman kita yang punya sifat keesaan dan tunggal itu siapa? Bukan Nabi. Manusia itu bukan ketunggal, tidak ada. Sifat keesaan itu tidak ada manusia. Jenengan saya tidak ada. Banyak manusia-manusia yang seperti kita, jelas. Ya, kita juga punya saudara, punya family dan seterusnya. Yang tidak begitu, sifat itu hanya ada di siapa? Allah. Wal quyumiyah. Quyumiyah itu yang seharusnya mengatur alam itu cuma Allah, bukan ada di Nabi. Ya, di situ. Lalu dikomentari fal ahadiyah wal quyumiyah min sifatillah al-waridah fil Quran.
Yang punya sifat ahadiyah, keesaan dan kuyumiyah terus menerus itu mengatur hambanya, mengatur makhluknya adalah Allah dalam Al-Quran. Qad ja'ala hadza syai' li Rasulillah, tapi ditarik-tarik diberikan ke Nabi. Gini loh Pak, tauhid itu. Halo? Sederhananya gini. Hal-hal yang miliknya Allah jangan ditarik-tarik untuk manusia. Contoh, apa betul? Nah, Allah itu satu-satunya zat yang mengetahui yang apa yang akan terjadi, yang gaib-gaib. Jawabannya? Ya. Jangan diyakini manusia itu weruh sadurunge. Ini yang nggak Jawa, mohon maaf ya Pak ya. Weruh sadurunge nggak boleh, nggak ada. Enak orang bertauhid itu, tidak dibebani begitu-begitu. Loh Ustaz, tapi saya bingung ini ada dua anak yang senang sama anak saya, yang mana yang dapat mantu saat ke depannya? Tanya dukun apa tanya sama Allah? Caranya salat istikharah. Ada kalanya salat istikharah itu kemudian ketemu dengan yang disolati tadi ya, tapi secara naluri, secara akal kadang-kadang tidak cocok, betul nggak Pak? Sebenarnya saya sholat istikharah ketemu yang rumahnya di sana itu di Surabaya, yang senang sama anak saya. Tapi kok ketoke api sing Sidoarjo, pilih yang mana? Pilih. Kalau kita mempercayai sama Allah ya manut Allah, pilih yang mana? Surabaya. Gak mantap saya tak tanya diudu ke UN. Apa diudu ke UN? Dukun. Nggak boleh. Karena nanti 10 tahun, 20 tahun dan seterusnya nggak tahu apa yang terjadi. Maka tanya sama Allah. Nah itu contoh. Kalau itu miliknya Allah, jangan ditarik-tarik diberikan kepada manusia. Contohnya mengetahui yang apa tadi? Hanya Allah. Dua. Contoh yang spektakuler yang kedua. Yang menghapus dosa itu siapa? Nabi Muhammad punya hak untuk menghapus dosa? Betul Pak ya? Nah, jenengan pernah dengar begini enggak? Alaika ya salam khairul anbiya, salamu alaika ya salam ya makhilunu, assalamu alaik. Ini beda lagi ya. Apa maksudnya Pak? Pernah dengar begitu enggak? Pernah Pak Ustaz? Di mana Pak? Ya itu tadi. Semoga salawat dan salam dilimpahkan kepada engkau wahai orang yang menghapus dosa. Benar gak Nabi menghapus dosa? Ya enggak lah. Nasyid-nasyid, nyanyian-nyanyian yang ada di masyarakat itu oleh ulama-ulama tauhid dipotret, dikumpulkan. Ada apa saja yang menyalahi akidah yang mana? Jangan dibiarkan itu. Saya pernah ditanya, Ustaz itu kan karya seni, biarin aja. Loh, apa boleh karya seni itu nabrak syariat? Nggak boleh. Saya bilang karya seni itu tidak bebas nilai Mas. Ya, makhidunub itu menghapus dosa. Yang kedua tadi Pak, alaika ya salam ya makhidunub, menghapus dosa. Tapi Nabi pernah dawuh ismi fi zabur al-makhi. Nama saya itu, nanti tanya Profesor Menehem Ali ya. Nama saya itu di Zabur ditulis oleh Allah al-makhi, menghapus. Nah sekarang saya tanya, Nabi itu diperintah Allah menghapus dosa apa menghapus berhala? Tauhid kita mantap, menghapus berhala Mas. Ini nggak boleh, hanya Allah toh. Nah itu loh. Tapi karena lagunya enak, orang lupa makna yang sebenarnya. Betul Pak ya? Tidak begitu kalau di tauhid. Nah tinggal orang mau apa tidak, terserah itu orang itu. Saya cuma menyampaikan aja. Semua terserah padamu.
aku begini adanya. Ya. Ada lagi Pak yang sudah populer, hampir tiap ngaji di mana-mana saya sebutkan. Ya Imam Rusul ya sanadi anta babullahi wa mu'tamadi fa bidunya ya wa akhirati ya Rasulullah khudh biyadi. Benar enggak Pak? Oh, udah tahu. Wahai imamnya para rasul, engkau adalah sandaranku, engkau adalah pintu Allah, tempat aku bergantung di dunia dan akhirat. Wahai Rasulullah, bimbinglah aku. Boleh Pak? Tapi nyatanya ada adik-adik kita yang melafalkan itu tidak ngerti apa maksudnya, dari mana, nabrak akidah apa tidak. Tapi yang sudah seusia kita cari maknanya, ya. Nah di situ macam-macam ya. Inilah yang saya mulai dari awal tadi, perintah Al-Quran. Kalau dalam bahasa Indonesia perintah itu, wahai orang-orang beriman, bacalah salawat kepada Nabi dan berikan salam penghormatan. Ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu. Diperintah baca salawat. Tapi menurut tauhid bukan yang itu tadi, bukan yang itu tadi, karena itu tidak pernah diajarkan. Mengapa yang diajarkan tidak dibaca, tapi yang tidak diajarkan lebih sering dibaca? Kalau saya ya itu tadi, barangkali boleh disejarkan dengan itu lagunya seperti tadi Pak. Raqata aina ya syauqan. Terus yang tadi gimana? Wali thayyibata zarafata ishqan fa'ataitu ila habibi fahda ya qalbu wa rifqan salli ala Muhammad. Terusnya assalamu alayka ya Rasulullah. Loh, ternyata saya bisa kan. Wah, kali ini pengajiannya banyak nyanyinya. Tapi inilah variasi, dan itu ditulis di kitab-kitab tauhid, Pak. Dicari oleh para ulama tauhid, dikumpulkan nasid-nasid itu. Lalu diramu, dikritisi. Ini dalam rangka apa? Bukan dalam rangka mengolok-olok, tapi dalam rangka mencerahkan dan mencerdaskan yang mau menerima petunjuk dari siapa? Nabi. Ya, wis tidak terbantah. Saya sudah menerangkan lebih dari 100 kali bahwa itu tidak yang diajarkan oleh Nabi. Ini tandanya disuruh wabillahi taufik wa hidayah. Supaya lengkap yang ketiga Pak ya. Ya, ini lebih spektakuler lagi. Allahumma shalli ala Muhammadin alladzi khalaqta min nurihi kulla syai'in. Coba. Ya Allah, berikan keselamatan kepada Nabi Muhammad yang dengan Nabi Muhammad engkau ciptakan segala sesuatu dari cahayanya Nabi Muhammad. Segala sesuatu, benda, barang dan sebagainya diciptakan dari cahayanya Nabi Muhammad. Nabi itu bercahaya, cahayanya itu cahaya keimanan itu dan akhlak itu. Umat Islam panjenengan dan saya besok bercahaya di akhirat. Tapi ini ada salawat dari Allahumma sholli ala Muhammadin alladzi khalaqta min nurihi kulla syai'in. Ya Allah, berikanlah keselamatan keberkahan kepada Nabi Muhammad yang kau ciptakan dari cahayanya segala sesuatu. Kalau asyai yasmilu Adam wa iblis wal kira wal khanajir. Namanya segala sesuatu itu bisa Adam, bisa iblis, bisa babi, bisa sapi dan sebagainya. Apa betul segala sesuatu itu diciptakan dari nurnya Nabi Muhammad kita? Jawabannya tidak. Ya. Coba Pak saya tanya sebelum diakhirin. Ya.
Siapa yang tidak mau bersujud kepada Nabi Adam? Jawabannya iblis. Pertanyaannya, apa alasannya iblis? Jenengan faham. Ditanya sama Allah, ya iblis, mana akan tasjuda lima khalaqtu biyadayya? Iblis, sini. Kenapa kamu tak perintah supaya sujud kepada orang yang tak ciptakan, kamu tidak mau? Ya, astakbarta am kunta minal alin. Kamu itu sombong atau kamu merasa paling baik, paling luhur? Tiba-tiba jawabannya iblis mengejutkan, Pak. Yang jenengan sampaikan tadi dalam bahasa Indonesia terjemahnya. Qala, dia mengatakan apa? Ana khairun minhu. Saya ini lebih baik dari Adam. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ya Rabb, ya Allah, aku engkau ciptakan dari apa? Api. Sedangkan Adam diciptakan dari tanah. Saya ulangi. Adam diciptakan dari, bukan dari cahayanya siapa tadi? Yang saya omongkan tadi. Bukan dari cahayanya Nabi. Tapi ini sering diterangkan orang bahwa sebelum menciptakan langit dan bumi, Allah menciptakan nur, cahayanya Nabi Muhammad. Lalu cahayanya Nabi Muhammad dititipkan kepada Nabi Adam, dititipkan terus sampai. Lalu dari segala sesuatu, dari cahaya Nabi Muhammad itu Allah menciptakan segala sesuatu makhluk yang ada di dunia. Yang enggak. Wong iblis itu ditanya, iblis kenapa sih kamu kok tidak mau sujud sama Adam? Loh, saya kan lebih baik. Lebih baik itu karena apa? Loh, saya dari api, Adam itu dari apa? Tanah. Ada iblis itu ngerti kalau Adam itu dari mana? Tanah, bukan dari nurnya siapa tadi? Muhammad. Berarti cerdas ya iblis itu? Cerdas. Nah, itu kita tidak boleh meyakini begitu-begitu tadi. Terakhir ya Pak ya, saya ucapkan satu poin. Ini yang populer. Nggak tahu jenengan. Ini yang pernah ada orang tanya sama saya. Tapi bernada apa namanya, rada serius ya. Pakai cara Jawa itu ngeyel gitu loh. Nah, angel tuturane itu. Ini populer, mohon maaf ya. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Normal kan yang ini? Terusnya, qad dhaqat hilati adrikni ya Rasulullah. Itu saya dengar kadang-kadang, mohon maaf, ya bukan Masjid Raudhatul Jannah, Pak. Kalau Masjid Raudhatul Jannah ya tak tutup saja kitab tauhidnya. Kalau dilafalkan dengan semangat, itu bisa begini. Dengan pakai nada walaupun tidak lagu. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Qad dhaqat hilati adrikni ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Qad dhaqat hilati adrikni ya Rasulullah. Semoga salawat dan salam dilimpahkan Allah kepada engkau wahai Rasulullah. Sungguh usaha saya ini sudah mentok, tolonglah saya wahai Rasulullah. Boleh Pak? Kita ini minta tolong ke siapa sebenarnya? Bukan ke Rasul kan? Lalu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu dikemanakan? Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah dan hanya kepadamu kami minta. Ini bukan ke Nabi. Nah itu loh, saya pernah khutbah Jumat di Sidoarjo bulan Agustus tanggal 3 2023. Jumat, cuma saya itu lupa itu Jumat Pon apa Jumat Pahing. Begitu turun habis sholat itu ada orang yang salaman sama saya, Ustaz makasih. Saya tadi keberatan yang diterangkan tadi. Loh yang mana Pak? Qad dhaqat khilati adrikni ya Rasulullah tadi. Oh, sampean berkeyakinan Nabi itu masih bisa dimintai pertolongan. Iya. Rotong-rotong. Jangan emosi Pak, saya bilang gitu ya. Kalau saya tidak, dalilnya ada. Andai kata itu syariat, Nabi tentu saja para sahabat setelah Rasulullah wafat diparani minta tolong ke Nabi, tapi kan tidak ada.
itu mengganggu tauhid kita. Dia ngotot, Ustadz pakai tafsir apa? Begitu Pak. Mohon maaf, ilmu saya tidak banyak Pak ya, tafsir saya tidak banyak. Tapi semua tafsir Al-Qutubi, Al-Maraghi, Ibnu Katsir itu menulis Rasulullah sudah wafat berdasarkan surat Al-Imran 144. Sudah nggak ada orang yang boleh minta tolong sama Nabi. Tapi antum minta tolong sama Nabi, ya sudah sendiri-sendiri saja. Ngerti maksudnya? Jangan punya keyakinan begitu ya nggak apa-apa, saya tidak mencampuri. Cuma saya nggak bilang lakum dinukum waliyati, nggak begitu. Itu tidak porsinya, betul Pak ya? Tiba-tiba kondangan takmir. Ada apa Ustaz? Tidak ada apa-apa, Bapak ini tanya. Terus saya disuruh pulang. Udah Pak, monggo silakan. Gampangnya kalau jam itu dipisah gitu loh Pak ya. Ya, mobilnya di mana Pak Ustaz? Di sana. Begitu jalan saya dibisiki sama takmirnya. Ustaz tahu yang tanya tadi? Tidak tahu, baru kali ini kenal sama Bapak. Alhamdulillah punya sahabat. Itu juga Ustaz. Oh, baru saya sadar. Sesama supir bis kota tidak boleh saling. Enteng Pak kalau begitu itu, coba ngotot-ngototan. Jadi rame gak kira-kira? Ya sudah sendiri-sendiri. Antum punya keyakinan Rasulullah masih bisa kemana-mana, ya tafadhol silakan. Tapi itu bukan ajaran Nabi. Carikan dalilnya. Apa itu sahabat begitu dulu itu? Enggak. Bahkan Nabi menolak. Tidak boleh. Nah, di situ. Malam hari saya ditelepon takmirnya. Ustaz, di mana? Di rumah Pak. Ustaz baik-baik saja. Oh baik. Bener Pak. Tadi nggak ada pengajian. Wah ini baru datang saya. Habis Isya itu di situ. Terus diceritani, saya ini khawatir Ustaz nanti kalau setiap khotib yang di sini, oh enggak apa-apa, enggak apa-apa. Tukar menukar ilmu itu bagian yang tradisi keislaman bagus. Yang tidak boleh itu saling ngotot merasa benar sendiri, itu yang tidak boleh. Betul Pak ya? Wis nanti lanjutkan lain kali aja Pak. Mudah-mudahan panjenengan dan keluarga saya, kita semuanya senantiasa diberikan rahmat, diberikan barokah hidayah Allah Subhanahu wa taala, diberi umur panjang yang barokah. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.